Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Nikmat Allah taala yang besar adalah nikmat kita belajar dinullah ini. Mafhum sudah bagi kita. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baik, Allah taala pahamkan dalam agama ini. Satu hari Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di kemudian hari dikenal hadis itu dengan hadis Ummus Sunnah, induknya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan Jibril, berbicara tentang 3 poin. Al-iman, al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Di akhirnya manakala Jibril telah pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ia adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Syekhuna Abdul Razzaq hafizahullah taala ketika menyebutkan hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, di sini ada kalimat din, dan di dalam hadis Ummus Sunnah tadi juga adalah atakum yu'allimukum dinakum. Ya, Jibril datang kepada kalian mengajarkan kalian agama kalian. Berarti siapapun yang dikehendaki oleh Allah taala baik, Allah taala ajarkan iman, Islam dan ihsan. Karena itu adalah din, agama. Dan ini yang disebut dengan maratibul Islam, 3 tingkatan Islam. Allahu Akbar. Dan ini yang terus kita upayakan. Kita belajar akidah agar tidak hanya sebatas amalan zahiri yang kita perbuat,
tapi tidak mendalam dan tidak kokoh. Dan akidah secara bahasa disebut dengan akidah. Dia adalah al-aqd, ikatan yang kuat, at-tawfiq, al-ihkam, penetapan yang kokoh dan mendalam. Akidah tidaklah disebut akidah melainkan dia kuat, kokoh, terhujam dalam di hati sanubari seorang mukmin. Kalau ikatannya benar, kebenaran itu tidak akan tergoyahkan. Tapi sayang kalau akidah, ikatan tersebut adalah ikatan yang salah, dia berada pada satu penyimpangan dan dia sulit untuk bergeming dari penyimpangan tersebut. Itulah sebab pentingnya kita memperhatikan. Kalau kita tengok ikatan, kita tentu berbicara, coba aku talinya, lekuk ko tali manggu, tali nilon. Kemudian cara mengikatnya, coba aku cara mengikat, lain mantap. Beko tali, lain tali mantapnya. Mantap tadi, tapi tempat mengikatnya dan cara mengikatnya diikat di kayu lapuk. Cara mengikatnya pun taklah mantap begitu. Adalah gaya. Tadi malam hujan, naik air. Langsung angin piau tadi, perahu tadi angin. Padahal besok pagi kau kan pada diam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak jadi bir baca jalur dah. Asyik ada bongi kalau desa. Allahul musta'an. Itu perumpamaan sederhana tentang akidah. Jadi talinya kuat, tempat mengikatnya juga kuat, dan cara mengikatnya juga bagus. Jadi ilmunya kuat, sandaran ilmu dan sumber ilmunya juga kuat. Kita mengamalkan juga dengan cara mengikatnya juga mantap. Itu hukum. Allahu Akbar. Untuk itulah sekali lagi saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita bersama. Ini pertemuan yang ke-24. Bagus dalam mempersiapkan dompet. Kalau tadi ibu dia anak kan. Ini safar. Tak tentu kita nak kajian ke berapa. Dulu Pak, di awal-awal saya diminta di sini, Ustaz tolong menyampaikan kajian temanya aqidah, manhaj, aqidah dan manhaj. Baik Pak, sekarang kita perlu ingat, kita belajar aqidah dan manhaj ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita agar kita kokoh di atas agama ini, di atas al-haqq ini. La ilaha illallah. Untuk itu, ketika kita minta kepada para ulama belajar akidah dan manhaj, apa yang mereka berikan kepada kita? Terakhir, saya minta kepada Syekhuna Uthman As-Salimi hafizallahu ta'ala, Syekh, kami beradai, kami mau belajar akidah dan manhaj. Kami butuh ini sih, agar kami istiqamah, kokoh dan juga hikmah dalam perjalanan dakwah ini. Syekh, kalau begitu belajar kita fadlul Islam, lum'atul i'tiqad dan seterusnya. Sebab belajar akidah dan manhaj, kita belajar usul akidah. Kita faham bagaimana akidah salaf, bagaimana akidah generasi terbaik umat ini. Yang disebut dengan khairul qurun qarni, sebaik generasi adalah generasiku. Itu yang kita ikuti. Generasi terbaik umat ini adalah yang di hulunya. Sebagaimana juga air yang di hulunya itu jernih, joniayu, kosnya putih, ikan lomak, tak jinak. Jinak dia banyak. Kau tak percaya, pergi ke kamar kiri hulu. Kalau di Kuansing kan ada kau buaya. Itu model.
Kalau di hulu enggak. Begitulah agama ini, di hulunya generasi para sahabat, insya-Allah. Itulah yang disebut dengan khairul qurun, sebaik-baik generasi. Allahu Akbar. Di atas akidah itulah kita harus berpegang. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Masuk kita kepada pembahasan usulus sunnah al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Poin yang sedang kita bahas dari sudah pertemuan yang ke-24 sebenarnya hanya baru pada pembahasan yang kedua dari usul aqidah al-sunnah wal jamaah. Sebelumnya muqaddimah, bagaimana akidah, bagaimana manhaj, dan poin-poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ini, siapapun yang menyelisihinya, dia terjatuh masuk ke dalam kategori sahibul bid'ah. Dia tidak berada dalam kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Poin yang pertama, pembahasan apa kemarin? Takdir. Artinya siapapun yang mengingkari takdir, tak percayanya ada takdir, diingkarinya, atau dia selisih usul prinsip ahlus sunnah dalam masalah takdir, tidak neko-neko, dia bukanlah ahlus sunnah. Walaupun dia mengatakan dia adalah ahlus sunnah, mulutnya manis bagaikan gula, sementara hatinya menyimpan racun syubhat yang berbisa. Dan poin yang kedua adalah Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah, kalam Allah. Tapi tak cukup hanya sampai sebatas di sana. Kalau kita hanya menyebutnya Al-Quran kalamullah, tak cukup. Tu mana yang cukup Ustaz? Itulah kita baca bagi kitabnya, insya-Allah taala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wal Qur'anu kalamullah. Dan Al-Quran adalah kalamnya Allah. Apa makna kalam? Ucapan. Jadi yang kita pelajari ini bukan sembarang ucapan, tapi ucapannya Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita. Orang mengkaji ucapan para ulama, ucapan orang-orang hebat, bahkan ucapan Tua Aristoteles, Ponga, Sokrates, dibahasnya dengan ini kalam Allah, ucapan Allah. Tidakkah kita berhati senang untuk membahasnya? Wal Qur'anu kalamullah wa laisa bimakhluqin, dan bukanlah makhluk. Jadi sempurna. Tidak cukup hanya Al-Quran kalamullah, tapi harus sampai kepada pada kalimat bukan makhluk. Bukan makhluk. Wala yad'ufu an yaqula laysa bimakhluqin. Janganlah dia merasa risih untuk mengatakan bukan makhluk. Dan di dalam sebagian lafaz dari lafaz kitab ini, itu kalimatnya wala yasihhu an yaqula laysa, afwan, setelahnya wala yad'ufu an yaqula laysa bimakhluqin. Janganlah dia merasa risih untuk mengatakan bukan makhluk. Jadi bukan hanya mengatakan Al-Quran kalamullah. Apa sebab? Saya baca lagi. Qala fa inna kalamallahi minhu. Sesungguhnya kalam Allah itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari zatnya. Wa laysa biba'inin minhu. Dan sesuatu yang berasal dari zatnya itu bukanlah makhluk. Wa laysa minhu makhluk syai'un makhluk. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi. Jauhilah oleh kalian berdebat dengan orang yang hina dalam masalah ini dengan lafaz ahlul bid'ah, wa man qala bil lafzi ghairihi, yang mengatakan bahawa Al-Quran
lafazku ini, bahwa lafaznya ini bukanlah makhluk. Wa man waqafa fihi faqal, dan yang lainnya, atau dengan orang yang tawakuf aja dalam masalah ini, dan dia berkata, la adri, saya tidak tahu, makhlukun aw laisa bi makhlukin, makhluk atau bukan makhluk, wa innama huwa kalamullahi, hanya saja Al-Quran itu kalamullah, fahadha sahibu bid'atin, maka dia adalah ahli bid'ah. Ini dalam masalah usul aqidah tidak boleh neko-neko. Nanti kita jelaskan. Artinya kalau hanya orang yang mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah, namun tidak sampai kepada mengatakan bukan makhluk, atau mengatakan bahwa ini lafaznya makhluk, maka dia sahibu bid'ah, pelaku bid'ah, bukan ahlu sunnah. Mithlu man qal, seperti orang yang berkata, wa makhlukun, ia makhluk, wa innama huwa kalamullah wa laysa bi makhlukin. Ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pembahasan ini, Pak, ditulis oleh Imam Ahmad bukan sembarangan. Dan ingat bahwa kitab ini adalah konsensus atau bukan hanya akidahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, namun akidah guru-guru beliau, sahabat-sahabat beliau, bahkan murid-murid beliau juga. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fiik. Pembahasan ini, Al-Quran adalah kalamullah atau perkataan Allah, bukan makhluk. Ini adalah perkara yang sangat teramat penting, sangat teramat penting sekali. Dan terus terang, saya pribadi sebelum mempelajari dengan baik tidak begitu paham, walaupun sering dengar Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, tapi kita tidak detil, tidak begitu paham dengan serius bab atau pembahasan ini. Sama nasib awak kalau mau nanti itu sebelum belajar dengan serius tidak begitu paham, dengar Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Padahal ternyata ini adalah prinsip dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang penting kita pahami. Tak boleh kita bergeming dari ini. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Ada pertanyaan yang tentu muncul di dalam pikiran kita. Keyakinan ini ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal tidak kurang dari 12 abad lamanya. Sekarang awal abad 15, lah pertengahannya 1447 Hijriah, masuk pertengahan kedua. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau di abad ketiga Hijriah. Artinya sudah 12,5 abad lamanya keyakinan atau akidah ini ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pertanyaan kita di abad yang ke-15 ini, relevan tidak lagi pembahasan ini? Lain pastikannya lain untuk membahas itu. Mungkin pertanyaannya muncul di benak kita, dan ini Ustaz membahasnya sudah pertemuan yang kedua, kok masih itu? Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum.
Di buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah kita sebutkan kemarin bahwa ternyata para ulama betul-betul menulis akidah ini di dalam kitab-kitab mereka. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan juga sedikit sejarahnya. Baik, coba kita perdalam dan kita perulang-ulang. Di dalam buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah makhluk, itu doktrin ini terjadi di awal abad kedua Hijriyah. Dan yang pertama kali memunculkan doktrin ini Al-Quran adalah makhluk, siapa kemarin? Namanya Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham. Inilah yang pertama kali memunculkan akidah ini. Dan di dalam Islam akidah ini tidak dikenal. Artinya di zaman para sahabat Nabi ini tidak dikenal. Dari manakah Ja'ad ibn Dirham mendapatkan ini? La ilaha illallah. Para ulama ternyata mengkaji, dia dapatkan dari Bayan bin Sam'ah. Siapakah dia ini? Adalah seorang yang muncul di Irak, mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Dia meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Dan itu di abad kedua Hijriah. Bayangkan Pak, ada keyakinan-keyakinan sesat seperti itu. Padahal itu masih di masa khairul qurun. Qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ada 3 generasi yang direkomendasi Nabi sebaik-baik generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in sudah berkembang. Ternyata pemikiran-pemikiran yang menyimpang, bahkan ada Bayan bin Sam'ah ini yang mengatakan dirinya sebagai nabi dan Ali adalah Tuhan. Ada yang kan Pak? Artinya kita sudah masuk di abad yang 15 Hijriah, tidak lama lagi masuk abad yang ke-16 lagi, Pak. Tentulah kesesatan demi kesesatan itu akan makin banyak muncul. Kalau begitu relevan dan kira-kira sangat relevan. Lalu beliau ini mengambil ilmunya dari siapa? Dari Talut. Dan Talut ini adalah keponakan dari Labib bin Al-Aqsam. Labib bin Aqsam. Siapakah dia? Dia ini adalah seorang Yahudi yang menyihir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti permusuhan itu tidak hanya dengan sihir, tapi juga dengan doktrin. Itulah ugang Pak, kalau musuhnya terhadap awak tidak tolong, dia bisa lewat lidah dia ayu. Tidak bisa dia ayu, dia awang-awang pun kan lewatnya, akan dimusuhinya Pak. Jadi di mana ada Musa, di sana juga dulu ada Fir'aun. Ingat itu. Kalau orang katakan bahwa di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Lahab, tidak hanya Abu Lahab, tapi ternyata ada orang yang bernama Nabi bin Al-Aqsam. Siapa dia? Dia di antara orang yang menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwati fillah, barakallahu fikum, para ahli sejarah menyebutkan sebenarnya dia orang Yahudi. Apakah betul di agama Yahudi juga ada keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk? Dan agama itu ada agama yang datang dari langit dan ada yang hanya berkembang di bumi. Agama yang berkembang di bumi seperti ajaran Buddha. Ada ajaran-ajaran Konghucu. Agama yang berkembang di bumi, bahkan turun dari langit kan? Berkembang dari tradisi dan keyakinan nenek moyang. Adapun Yahudi adalah agama yang memang turun dari langit. Apakah betul ada di kalangan Yahudi itu dulu? Agama Yahudi ini kan agama sebelum Nabi Muhammad, kitabnya adalah Taurat.
Apakah betul ada di dalam kitab Taurat keyakinan bahwa Al-Quran bukan makhluk? Diusut-usut tidak ada. Terus dari mana? Apa jawaban pertama? Didapatkan oleh Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Ini dari siapa? Dari siapa? Dari orang filosof yang bernama Filipi, yang meninggal tahun 20 tahun sebelum Masehi. Ternyata sumber awal keyakinan Al-Quran bukan makhluk adalah dari ahli filsafat. Ahli filsafat, ahli kalam yang membawa keyakinan kalam. La ilaha illallah. Berkembanglah doktrin ini. Di awalnya keyakinan ini tidak berkembang, sehingga Ja'ad ibn Dirham nasibnya seperti apa kemarin? Lihat pada misalnya Ja'ad bin Dirham pun disembelih, dijadikan kurban di zamannya oleh penguasa. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tidak diterima oleh penguasa ketika itu. Dan saya sudah sebutkan kemarin bagaimana kisah ini ketika hari raya Idul Adha. Berkurbanlah kalian, adapun saya berkurban dengan Ja'ad ibn Dirham. Hadis mulianya. Udah kita sebutkan kemarin kisahnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dia ditangkap di zaman Khalifah Hisam bin Abdul Malik, Gubernur Sa'ad. Baik. Lalu kapankah keyakinan Al-Quran bukan makhluk ini berkembang? Padahal di awalnya tidak diterima. Coba kita belajar dari sini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tantangan awal Ja'ad ibn Dirham mengembangkan doktrinnya tidak mulus. Artinya dia mendapatkan tantangan hebat. Demikianlah yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Lalu ternyata doktrin Al-Quran adalah makhluk berkembang di masa penguasa setelahnya. Wafat penguasa itu, berganti penguasanya, berkembang. La ilaha illallah. Manakala dilihat oleh para ahli sejarah, maka didapatkan penguasa teracuni oleh doktrin ini. Ada dua hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Satu, kelihayan alul bid'ah dalam bersilat lidah. 3 penguasa dinasti Abbasiyah berturut-turut teracuni oleh doktrin ini. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiqah. Selama lebih dari 30 tahun, dari 198 Hijriyah sampai 232 Hijriyah, mereka terpengaruh oleh doktrin Al-Quran adalah makhluk, dan para ulama kita mendapatkan musibah atau ujian besar, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang akhirnya dipenjara. Dan beliau rahimahullah ta'ala, pada pertemuan kajian pertama dulu kita bahas biografi beliau dipenjara, dan beliau tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk walaupun nyawa tantangannya. Di saat para ulama lain tidak ada yang berani unjuk dada dan angkat kepala, Al-Imam Ahmad bin Hanbal tetap mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Allahu Akbar. Jadi ikhwati fillah, barakallahu fikum, akidah di zaman itu, zaman terbaik. Yang tak bergeming itu siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang lain mereka meyakini di hati Al-Quran Al-Kalamullah dan bukan makhluk, namun lisannya tak berani bicara. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal
Allahu Akbar. Artinya di zaman itu fitnah terjadi, tak tak tertutup kemungkinan di zaman-zaman akan datang atau zaman kita akan terjadi juga. Jadi ahlul bid'ah itu Pak, kalau udah dekat dengan penguasa itu bahaya. Bahaya. Berarti kalau seperti itu kita perlu dekat juga dengan penguasa ya Ustaz. Bukan begitu maksudnya. Dari nasihat-nasihat para ulama yang langsung saya tanya, atau yang saya dengar di durus-durus para masyayikh, kajian-kajian para masyayikh, mereka tidak menganjurkan kita membuka diri untuk masuk ke ranah sultan, penguasa. Berat. Namun di sini kita harus paham bahwa ketika ahlul bid'ah mereka tersebar menyampaikan ilmunya dekat dengan penguasa, dan tidak ada tokoh ahlus sunnah yang berani menyuarakan kebenaran. Di Tarubantannya misalkan Pak, nanti penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak berakidah dengan akidah as-salafiyah. Terus bagaimana caranya Ustaz? Apakah kita masuk ke mereka? Tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kita pandang, kita perlu ada tokoh ahli ilmu yang memang disegani keilmuannya. Satu. Kedua, yang istiqomah. Yang ketiga, keilmuan di situ betul-betul hidup, majelis ilmunya hidup, jamaahnya hidup, kajiannya, baru orang-orang sekarang. Karena para pemimpin Umar itu Pak sogannya, kalau banyak orang situ sogannya. Yang jadi sahabat, yang tak duduknya ya. Maka untuk itu keberadaan seorang ahli ilmu di tempat itu adalah benteng yang mempertahankan akidah umat. Kalau tidak ada benteng, bahaya. Makanya cara terbaik menjaga akidah umat ini adalah takwid dengan kaderisasi tokoh, kaderisasi ahli ilmu. Itulah anak-anak muda. Kalau kita yang tua, kajian kita lupa perlu disemarakkan, dan itu mendukung mereka para ahli ilmu. Ahli ilmu itulah yang orang bisa segani. Apapun lah, kalau dia menempuh jalur akademik, doktor. Kalau dia tidak menempuh pendidikan akademik, tidak dia tempuh, dia memang ar-rasikhun fil ilmi, kokoh keilmuannya, nampak keistiqomahannya, teguh pendiriannya. Kalau tidak ada tokoh seperti itu Pak, benteng pertahanan kita di daerah itu perlu dipersiapkan. Kawan-kawan Ustaz, daerah kamu masih kurang Ustaz, cari anak muda didik untuk pergi belajar agama. Selesai. Allah Ta'ala bersab. Azan. Silakan azan. Allahu Akbar,
Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Al-Quran adalah kalamullah. Keyakinan ini digoncang oleh syaitan dengan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia. Dan penyebab kedua doktrin ini berkembang, adanya proyek penerjemahan buku barat. Ini sudah saya sebutkan, cuman saya pengen mendetilkan dan mendudukkan paham ini betul buat diri saya dan kita bersama. Di mana dulu penguasa di zaman itu terjadi demam terjemahan buku-buku dari barat, buku-buku dari Persia, dari Romawi, dari Yunani ke dalam bahasa Arab tanpa ada filter. Bapak bayangkan, relevan tak di zaman kita? Tengok ini. Kalau di zaman itu baru diterjemahkan, kalau sekarang sudah tersebar, bukan hanya diterjemahkan, tapi orang-orang atau umat Islam itu sendiri yang mengadopsi pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang. Saat itu buku-buku itu banyak
mengandung ilmu filsafat. Dan yang diterjemahkan bukan hanya buku ilmu kedokteran oke lah. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau tidak mau membaca buku salah satu karya ahli kedokteran Arab klasik yang sampai hari ini jadi rujukan, Pak. Tapi beliau tidak mau membaca. Kata beliau, kelam hati saya. Bayangkan itu. Saya pertama kali dengar ini dari kajiannya Abu Faris Al-Qiyanji yang dirojak. Saya penasaran. Bayangkan itu. Sampai saking beliau hati-hatinya. Artinya ilmu kedokteran yang jauh dari sumber tibbun nabawi, ajaran Nabi, itu bisa membuat hadis kelam apabila tidak sesuai dengan syariat. Bayangkan. Tuh. Apalagi filsafat. La ilaha illallah. Sekarang di buku-buku akidah di dunia perkuliahan, filsafat akidah, ilmu kalam, matematika oke lah. Dan dulu Pak, buku-buku filsafat itu oleh raja-raja Romawi, ini perlu diketahui sejarahnya. Dulu buku-buku filsafat itu oleh raja-raja Romawi, mereka Pak menyimpannya di suatu ruangan tertutup. Agar tidak dibaca oleh rakyatnya. Dan rakyat itu kan orang-orang Kristen, orang Nasara. Raja-raja Romawi ini takut nanti orang Nasrani murtad. Disimpannya Pak dalam peti tertutup sekian lama, tidak dibaca-baca. Namun ketika kaum muslimin mendengar tentang buku itu, mereka penasaran dan mengirim surat kepada Raja Romawi untuk meminjamnya. Akhirnya Raja Romawi pun dengan senang hati justru mau memberikannya secara gratis dan tidak perlu dikembalikan lagi. Mereka memanfaatkan kesempatan sambil menyelam bisa minum air agar umat Islam sesat, agar umat Islam jadi bobrok. Padahal sejatinya raja-raja Romawi takut orang Nasrani, orang Nasara murtad. Itu bahaya buku filsafat tuh. Tapi umat Islam penasaran, ternyata tidak semua penasaran jadi baik. Orang berbuat maksiat itu kan awalnya penasaran, tengok-tengok lagi gitu apa akhirnya gitu deh. Itu awalnya Pak. Kalau perkaranya mubah boleh saja. Ini perkara yang mengandung syubhat. Tengok cerah, putih, tengok lagi. Awal curi. Saya tengok lah lihat. Itu gawat kini tengok. Akhirnya jadi ketagihan, tapi terjatuh dalam kemaksiatan. La ilaha illallah. Hati-hati dengan sikap penasaran. Makanya dulu Hudzaifah bin Yaman menyebutkan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Para sahabat dulu itu bertanya tentang perkara-perkara yang baik. Jadi banyak yang baik-baik yang mereka tanyakan. Nah, walaupun beliau Hudzaifah bin Yaman bertanya yang buruk, tapi agar saya tidak terjatuh. Namun yang lain banyak bertanya yang baik-baik. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Begitu diterjemahkan oleh umat Islam, masuklah ilmu itu, la ilaha illallah, ke kalangan umat Islam. La ilaha illallah. Proyek-proyek terjemahan itu rusak. Kadang sekarang ini IPN. Lalu ini sejarah awal munculnya doktrin tersebut. Dan sekarang kita Pak tidak takut, sebab kita berkembang. Peradaban itu peradaban Yahudi berkembang. Tanpa sadar akidah kita rusak.
Tanpa sadar akidah kita kacau. Allahul musta'an. Baik, kembali kepada Al-Quran adalah makhluk. Siapakah yang mengembangkan ini dari setelah sejarah ini tampak? Siapakah yang mengembangkannya? Sekte manakah yang menyebarluaskannya? Sekte Jahmiyah dan Mu'tazilah. Siapa kemarin? Mu'tazilah itu tokoh besarnya, di antaranya Wasil bin Aqab, yang begitu ceramah, nyetel, cadel. Dan saya sebutkan kemarin, di kalau benda tuh bisanya tidak menyebut huruf R atau roh dari awal sampai akhir pidato. Bayangkan itu cerdas tapi rusak pemikirannya. Bahaya. Orang-orang Jahmiyah. Maka setelah itu masuklah keyakinan ini kepada beberapa golongan-golongan yang lain di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah atau firqah-firqah yang lain. Dan di negeri kita ini kita pahami bahwa yang banyak berkembang adalah keyakinan apa? Keyakinan ahlul hadis atau akidah salaf atau akidah sufiyah atau akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kita sama paham jawabannya. Maka membicarakan masalah Al-Quran adalah makhluk sangat relevan dan sifatnya pas, walaupun resikonya besar. Dan kita yang tidak pernah terjatuh di dalam itu, santai-santai ini, biasa-biasa. Tapi Pak, kami, kalau saya boleh mengatakan dengan kalimat kami, paham betul, yang sedikit malang melintang dalam permasalahan ini, Pak. Sampai saya pribadi, ini kisah saya nih, sisa saya. Udah jadi begini juga, artinya dan ngaji-ngaji juga. Saya hitung-hitung, saya baru dapat hidayah itu 14 sampai 15 tahun ya. 2015 ya. 15 sampai 16 tahun itu 17 tahun. Dulu Pak, awal-awal tak ngerti saya Pak. Al-Quran adalah makhluk. Sebab ini diajarkan. Al-Quran adalah kalamullah, tapi lafaznya adalah makhluk. Menyebut ucapan kayak gini juga tidak boleh, Mak. Padahal lisan kita makhluk kan? Lidah kita makhluk kan? Namun ternyata menyebut seperti ini tidak boleh. Al-Quran kalamullah, tapi lafaznya makhluk, tidak boleh. Apa sebab tidak boleh? Itu adalah bid'ah dan itu adalah syiar ahli bid'ah. Bisa dipahami maksud saya? Walaupun kita mengerti bahwa lisan kita adalah makhluk, suara kita adalah makhluk, bukan kalamnya Allah, bukan sifatnya Allah, tapi kita tidak boleh mengatakan dengan kalimat yang seperti itu, sebab kalimat seperti itu tidak ada di zaman Nabi. Yang ada di zaman generasi terbaik umat ini, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Bukan dengan kalimat Al-Quran kalamullah, lafaznya adalah makhluk. Itu syiarnya Ahlul Bid'ah. Bisa dipahami? Di kitab-kitab akidah yang berkembang di negeri ini disebutkan dengan kalimat seperti itu, Pak. Al-Quran kalamullah, lafaznya adalah makhluk. Bisa dipahami, Pak? Baik. Nah, ini contohnya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan desainnya Rasulullah SAW, ini kita masih sedikit dari sejarah tentang Al-Quran adalah makhluk. Baik. Sekarang kasih saya waktu 10 menit lagi untuk menyelesaikan kajian ini. Kalau tak 15. Kita sedikit masuk pada pertemuan kali ini dalilnya, Pak. Apa sih dalilnya? Ini kalau dalilnya kan? Bagaimana riwayatnya? Ternyata dari Yahudi. Kitab Ori Yahudi tidak juga mengajarkan itu. Ternyata dari kalangan filsafat.
Tadi malam kami bertanya kepada Syekh Utsman As-Salimiyah hafizahullah taala tentang bagaimana belajar ilmu filsafat, ilmu ini, ilmu-ilmu, bahkan saya tanya langsung juga tentang ilmu kristologi. Pak Umar pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak butuh yang lain, kita cukup dengan kitab Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maka cukupkan ini. Kita enggak perlu, cukup kita. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, jangan buat yang baru-baru. Lah cukup kalian dah. Apa sebab dah cukup? Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum dinakum. Aku telah sempurnakan agama ini untuk kalian. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku. Sempurna datang dari zat yang maha sempurna untuk kita. Kita tidak butuh yang lain. Justru ketika kita tinggalkan agama kita ini, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ kesesatan akan terjadi. La ilaha illallah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sedikit kita sebutkan dalil tentang Al-Quran adalah kalamullah. Dan ini ada kitab khusus yang ditulis oleh para ulama kita, tentunya banyak dalam hal ini, ya. Di antaranya juga ada yang halamannya sedikit tetapi fawaidnya luar biasa. Al-Quran kalamullah wa makhluk. Abi Salahuddin Idris Al-Hadrami. Nah, di sini disebutkan ya tentang dalil-dalil. Baik, saya ambil dari kitabnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita ingat, agama ini ada dua. Ada masail, ada dalail. Itu perkataan yang sering diulang oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Masail, hukum-hukumnya, masalah-masalahnya. Tapi tak cukup. Mana dalilnya? Dalailnya mana? Karena agama ini adalah agama dalil, agama wahyu, bukan ra'yi. Mana dalilnya? Man faraqad dalil dhalla sabil. Barang siapa yang dia jauh dari dalil, dia pisahkan dirinya dari dalil, tersesatlah jalannya. Baik. Apa dalilnya? Al-Quran adalah kalamullah. Pertama dalam surah At-Taubah ayat yang ke-6, di mana Allah Rabbul Alamin berfirman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikina, dan jika ada seorang dari kalangan musyrikin ini meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah supaya dia dapat mendengar kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Di dalam umat Islam ini, dalam hukum Islam ini, jika ada orang kafir minta perlindungan, dan kita banyak di situ, di negeri kaum muslimin, kita boleh melindungi mereka. Tapi ternyata tujuannya tidak hanya sekedar melindungi orang kafir. Bukan. Ada maqasid syariahnya, tujuan syariatnya. Bukan sekedar melindungi. Tapi tujuannya apa? Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai dia mendengarkan kalam Allah. Mendengarkan kalam Allah. Ajib. Pak, kalau ada orang kafir nak berhujung sama apa, bolehlah berhujung. Kalau ada nak potong karet awaknya, bolehlah potong karet. Ada yang mungkin bekerja di kebun-kebun kita, di usaha-usaha kita, bawalah bekerja. Tapi umat Islam pikirannya tak hanya sekedar bekerja. Umat Islam wajib punya pemikiran, ada hikmah, ada tujuan di sebalik itu. Ini jika ada orang musyrikin minta perlindungan kepadamu, fa'jirhu, berikan dia perlindungan hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengarkan kalam Allah. Ajib. Kalau dia dengar kalam Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Akhirnya dia masuk Islam. Itu Pak. Jadi jangan cik berojo aja Pak. Ni ajak. Pak Khalid nama dari Pak Kain berojo si Khalid ni. Ada karyawan tukang
Beliau kepala tukangnya Pak. Jadi ada karyawan tukang misalnya, bawa aja. Tapi perdengarkan kalam Allah, azan Al-Quran, kajian-kajian diputar. Dia tuh awak tapi dongo-dongonya seketik-seketik. Nanya dia, apa itu Pak dia? Nah baru, inilah sejak saya dengar ini, tenang hidup saya. Kalau kerja ni kadang-kadang kerja, kadang tidak. Tapi kalau dengar ni, ada tak ada uang, hidup saya tenang. Oh gitu ya Pak. Ini banyak gaji, tak tenang lah. Itu yang perlu diingat. Baik, itu fawaid dari ayat ini. Dan di sini kita nampak kalam Allah. Kalam Allah. Dulu Pak di Saudi itu ada sebuah izaatul Quran. Apa namanya? Radio Al-Quran. Ternyata itu radio Al-Quran berdengar juga oleh orang-orang kafir Pak. Salah satu penyiarnya ada ustaz kita dulu. Beliau dokter. Beliau pernah ternyata kerja di sana. Dan beliau pernah bercerita, ternyata pengakuan orang-orang kafir Pak, bahkan dari sejarah-sejarah Islam yang sepanjang sejarah Islam, ternyata banyak orang kafir itu masuk Islam Pak karena mendengarkan kalam Allah. Sebab bagi mereka indah, bagi awak tak cuma pun. Ini sebab dah terlalu sering kita dengar Pak. Biasanya kalau dah sering-sering kita dengar dah indah lagi. Tapi coba bau namu tak pun namu kemarin ya. Tapi bau oh ya, tak nyanyinya indahnya dong. Tapi lah sering-sering dengan itu je setiap hari dong. Lama hati. Itulah sifat manusia yang perlu diperbaiki Pak. Jadi kalau contoh ada. Padahal Pak kul huwallahu sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Tapi orang aku baca ini kul huwallahu baca ini. Lah sepele bagi kita. Padahal sepertiga Al-Quran. Begitulah Pak. Bahayanya sifat manusianya. Berarti kalau tak terus ditambah ilmu, kadang orang tu bosan dia. Tapi orang yang terus mendalami ilmu Al-Quran, indah surat Al-Ikhlas kalinya. Namun bagi orang-orang kafir, ternyata begitu dia mendengarkan hatta yasma'a kalam Allah, mendengarkan kalam Allah. Dan itulah yang terjadi pada Tufail bin Amr ad-Dawsi dan orang-orang yang seperti beliau. Begitu dia pergi Pak ke Mekah, orang bilang, jangan dongeng-dongeng Muhammad bercakap ni. Nyo kaumnya. Jangan dongeng-dongengnya. Kalau dongeng bahaya tukang sihir ni. Akhirnya disumbatnya telinganya ni Pak. Dia je kafe dia miliknya orang-orang jahiliyah dulu. Mereka tawaf juga, haji juga, umrah juga. Tapi umrah ala jahiliyah Pak punya nyoy, bahkan telanjang di keliling Ka'bah iya billah. La ilaha illallah. Tapi nampak dia Muhammad perlahan-lahan Pak. Tak tahan dia juga. Dibuka sumbek telinga sengedek-sengedek. Dibukanya sumbatan telinganya. Mulai dengar dia betapa indah terdengar di telinga Tufail bin Amr ad-Dawsi. La ilaha illallah. Akhirnya dia terperangah, masuklah hidayah itu ke hatinya. Ajib. Sebab ini bukan sembarang kalam. Ini asdaqal kalami kalamullah. Masya Allah, sebaik-baik itu kalam Allah. Akhirnya Muhammad pergi, dia cari lagi Pak. Caman Muhammad tadinya. Akhirnya Nabi Muhammad mendengarkan ayat-ayat Allah kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi dan dia pun masuk Islam. Demikian saya ingat saya kisah beliau, dan demikian juga dengan kisah-kisah para sahabat yang semisal dengan beliau. Allah Ta'ala alam. Dari ayat ini nampaklah kita dalil yang nyata bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Kalau lewat 8. Jadi sekarang kita tengah memasukkan keyakinan dalam hati kita Pak, Al-Quran kalam Allah. Kalau dulu ngaji Pak, dulu terasa bahwa itu sebagai kalam Allah. Apa makna kalam Pak? Ucapan Allah.
Apa? Ucapan Allah. Idin habib itu hadu memuratan. Luntas so dia bawa itu kalam Allah dan masuk kaji. Sampai masuk ke hati. Itu tidak masuk kaji. Masuk kaji lainnya. Apa tanda tidak masuk kaji? Belum masuk dan meresap ke hati. Sekarang coba didengarkan betul-betul diresapi itu. Idza quri al-Quran fastami'u wansitu lahu. Apabila dibacakan Al-Quran, elok-elok pasang linguwa. Fastami'u berbeda dengan fasma'u. Fasma'u dengar, tapi fastami'u simak dengan telinga dan hati. Wansitulah dan diam. Kalau lun masuk alaih, berarti lun dengan hati kita dengar lagi. Yang kita dengar sekarang kalamullah, Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Macam itu. Hati awak makhluk, betul. Tapi tidak boleh kita sebut Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, cukup. Allahu Akbar. Di situ kita resapi, Pak. Kita masukkan. Jadi belajar akidah memasukkan itulah di hati kita. Bagaimana meresapi kalam Allah Ta'ala ini. Sehingga akhirnya orang-orang yang menjiwai ini, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang beriman apabila disebutkan nama Allah bergetar hati. Ajib. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Dan kepada Rabb mereka berserah. Allah. Baik. InsyaAllah kita salat isya dan kita dengarkan kalam Allah yang dibaca oleh ustaz kita, oleh imam kita, dan kita rasakan. Bukan makhluk. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita yakini dan kita amalkan serta jiwa dalam kehidupan kita. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.